pembahasan catatan saya 11 tahun yang lalu ini, agar bagaimana memanage hal-hal tersembunyi ini, makhluk-makhluk tersembunyi ini, dunia tersembunyi ini menjadi satu bagian pengingat atau suatu alat kekang. Assalamualaikum saudara sekalian, bertemu kembali di channel kami SS Sahabat Tungga. Kali ini saya memiliki segmen khusus yang akan saya ambil dari beberapa catatan saya. Ini sudah 11 tahun, tepatnya pada 2 September 2010. Dan catatan ini adalah catatan yang biasa saya tulis sebagai panduan di masa depan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara berpikir, pola kebatinan, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan kejiwaan manusia untuk menghadapi masalah. Beberapa catatan ini mengenai kosakata atau suku kata yang bisa dijabarkan dalam berbagai macam bentuk objek walaupun dalam suku kata yang sama. Baiklah saudara sekalian, masuk ke pembahasan ini. Suku kata tersebut adalah yang biasa kita temui pada ibu-ibu hamil. Yang pertama adalah janin. Dalam seorang wanita yang sedang mengandung tentu memiliki janin. Dalam suku kata yang lain, janin ini bisa berubah menjadi objek lain, yaitu jannah. Yang ketiga adalah jannana, dan yang terakhir tentu Anda sekalian banyak mengetahui mengenai hal-hal ini, makhluk yang gaib, yaitu jin. Janin dalam berbagai catatan atau penafsiran mengenai kata ini bisa diartikan sebagai calon yang tersembunyi atau calon makhluk yang disembunyikan di dalam tubuh manusia seorang ibu, atau dalam hal ini adalah seorang manusia yang sedang hamil. Tentu memiliki arti bahwasannya manusia ini berawal dari hal-hal yang tersembunyi pula. Nah, yang kedua ini adalah jannah. Jannah banyak mungkin dari Anda sekalian para swarga yang sudah mengetahui, yang artinya hampir mirip dengan yang saya sebutkan tadi, swarga, jannah, yaitu surga yang tersembunyi. Dalam pembahasan ini, surga yang tersembunyi, banyak hal yang bisa kita ambil, bahwasannya kaitan antara janin, jannah, jannana, dan jin ini memiliki suku kata yang sama. Walaupun tentu Anda sering menggunakan kata-kata ini, tapi mungkin saya pada catatan ini akan membuat suatu rekapan agar ternyata ada kesinambungan atau ada ketersambungan antara kata satu dengan objek yang lainnya. Sedangkan janana, janana ini memiliki arti sembunyi. Sembunyi berarti seperti objek yang atau perilaku manusia yang sedang melakukan sesuatu hal atau kata kerja tepatnya dalam suku kata yang sama, jin, janana, dan janin ini. Dalam janana ini memiliki suatu arti bahwasannya manusia keterkaitannya dengan hal-hal yang tersembunyi ini memiliki suatu hubungan. Ya, saudara sekalian, yang terakhir adalah jin. Dalam suku kata yang sama, jin ini masuk dalam kalangan makhluk yang tentu memiliki dua peradaban di dalam kehidupan manusia umumnya. Satu, dalam peradaban manusia yang terlihat zohir, dan jin ini memiliki arti makhluk yang tersembunyi. Sehingga hubungan antara janin, jannah, jannana, dan jin ini memiliki satu hubungan suku kata yang sama, lalu arti yang memiliki kesamaan pula. Saudara sekalian, saya telah menerangkan dan berbagi kepada saudara sekalian mengenai secara harfiah arti tersembunyi tadi. Tersembunyi dalam bahasa Indonesia ini bila Anda temukan dalam banyak literatur kitab suci atau beberapa ayat, tentu Anda akan menemukan adanya jin, lalu adanya jannah, dan objek yang lain adalah janin dari seorang wanita yang hamil, dan perilaku atau tingkah laku seseorang atau yang disebut kata kerja
disebut janana. Dalam kelanjutan pembahasan ini saya akan membuka secara maknawi bahwasanya janin ini tentu memiliki ketersembunyian dari kerahasiaan Tuhan, bagaimana Tuhan menurunkan ruh di dalam tubuh manusia, lalu bagaimana ia akan menjadi manusia, lalu bagaimana takdirnya, lalu bagaimana akhirnya kehidupannya, rezeki, jodoh, dan lain-lain. Semuanya dalam ketersembunyian. Sedangkan jannah ini dalam bahasa lokal bisa disebut surga, atau dalam bahasa lain bisa disebut paradise. Paradise ini tentu berkaitan dengan Firdaus, dari sebagian arti 7 lapis surga atau 7 bagian dari pada surga adalah salah satunya, dan juga Firdaus di level lainnya. Lalu secara makna pada pembahasan jin adalah suatu makhluk yang tentunya bagi seorang manusia yang memiliki mata yang jelas, logis, dan kasat mata. Namun jin ini tidak semudah itu bisa dilihat, artinya memang makhluk yang tersembunyi. Walaupun dalam berbagai hal Tuhan memberikan informasi bahwasanya manusia dan jin ini adalah makhluk-makhluk yang diturunkan di bumi dalam dimensi yang berlainan. Walaupun mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat. Sehingga disebutkanlah bahwasanya makhluk ini adalah makhluk yang tersembunyi, yaitu jin. Saudara sekalian, saya akan memberi suatu contoh. Dalam keterangan ada keterkaitan antara janin dan jin, yaitu hampir seluruh makhluk manusia atau yang berbentuk jasad itu akan diganggu atau akan ditusuk oleh jin. Jadi dimulainya manusia hidup, ketika dalam kandungan, si janin ini sudah diberi suatu teman. Jadi mungkin Anda bisa bilang ini sebagai suatu makhluk yang tersembunyi dalam badan dan batin surga sekalian, sehingga ada keterangan bahwasannya tidak ada satu makhluk pun yang tidak diganggu atau ditusuk oleh jin kecuali Nabi Isa alaihi salam. Maka ada 2 objek yang kita sampaikan pada kali ini, yaitu janin Nabi Isa pada tubuh Ibu Maryam, dengan adanya jin yang tersembunyi di dalam tubuh manusia umumnya, namun tidak bagi Nabi Isa alaihi salam. Sungguh ini adalah mungkin keunikan atau hubungannya antara kedua objek yang tadi saya sampaikan mengenai adanya jin dan janin. Ini memiliki 2 kesamaan suku kata, namun cara dan hidup yang berbeda. Jadi warga sekalian, ketika seseorang memiliki ketersendirian atau ketersembunyian sesuatu di dalam jiwanya atau pikirannya, dalam suku kata yang sama, janin yaitu yang calon yang tersembunyi, jannah adalah surga yang tersembunyi, dan jin adalah makhluk yang tersembunyi, sedangkan janana adalah yang tersembunyi. Saya akan analogikan sebagai suatu perilaku manusia yang disembunyikan. Mengapa pola suku kata ini bisa memiliki kesamaan dalam satu jajaran tatanan bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia mungkin kita pernah mengalami pelajaran SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, apabila seseorang menyembunyikan sesuatu, lalu dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, contohnya berkerumun dengan jin di dalam jiwanya, tentu ini adalah sesuatu perilaku yang zalim. Artinya seseorang yang memiliki predikat sebagai makhluk yang mulia,
ini tidak serta-merta harus selalu berhubungan dengan makhluk yang tersembunyi ini. Maka kalau kita ambil sudut pandang yang lain mengenai suku kata ini, bisa jadi zalim atau kezaliman manusia menyembunyikan sesuatu dari manusia lainnya. Banyak keterangan yang disebut dengan perilaku yang buruk atau dosa. Dalam banyak tafsir pun ada yang menerangkan bahwasanya apa yang disebut dengan dosa yaitu menyembunyikan sesuatu hingga takut seseorang mengetahuinya, walaupun itu hal yang halal. Jadi apabila Anda, saudara sekalian, memiliki sesuatu hal yang tersembunyi, artinya Anda sudah menjolimi diri Anda sendiri, sedangkan si makhluk yang tersembunyi tadi mengetahui yang sejak zaman janin itu sudah bersembunyi bersama badan Anda, saudara sekalian. Lalu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari adalah saya mengajak kembali seperti biasa untuk mengajak diri saya pribadi juga keluarga sekalian untuk tidak lupa bagaimana mereka pola berpikir kita dan pola perasaan dan hati kita, bahwasannya yang tersembunyi ini adalah suatu hal yang sangat lazim terjadi dalam kehidupan kita selama 24 jam. Sehingga saya mengajak kepada saudara sekalian untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati terhadap adanya gangguan jin, terperosoknya kita terhadap terlalu menyembah adanya jannah atau surga yang tersembunyi, lalu bagaimana hati ini kita menyembunyikan sesuatu atau jannana, dan selalu senantiasa merefresh dan juga mengcleaning kembali hal-hal yang tersembunyi dalam jiwa, pikiran, dan perilaku kita, sehingga kita akan selalu dijauhkan dari makhluk yang tersembunyi, dari janin yang membahayakan orang tuanya, dari perilaku yang tersembunyi tersebut, dan juga dari surga-surga palsu yang tersembunyi sebagai niat kehidupan manusia di dalam bumi, hingga menyalahartikan bahwasanya surga adalah segala-galanya. Padahal tempat kita kembali tidak hanya surga, tapi tentu menemui Tuhan. Dalam hal ini saya kembali mengingatkan saudara-saudara sekalian, khususnya pribadi saya, untuk dapat menyimpulkan catatan saya 11 tahun yang lalu ini, agar bagaimana memanage hal-hal tersembunyi ini, makhluk-makhluk tersembunyi ini, dunia tersembunyi ini, menjadi satu bagian pengingat atau suatu alat kekang bagi kepribadian kita, bahwasanya segala sesuatu itu belum pasti bagi manusia. Bagi seorang janin yang sudah tumbuh menjadi makhluk, takdir belum pasti, dan kita belum mengetahui bagaimana takdir itu, dan maut atau waktunya kita meninggal dunia pun masih tersembunyi dalam suku kata yang sama. Sudah waktunya kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang tersembunyi ini adalah perilaku, sedangkan dua makhluk yaitu janin dan jin adalah kedua makhluk yang menjadi suatu subjeknya. Sedangkan perilaku tersembunyi ini adalah perilaku yang saya kategorikan zalim. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita memiliki sesuatu di dalam kejiwaan atau pikiran yang tersembunyi bagi Allah dan para malaikat sebagai para pesuruhnya, makhluk-makhluknya. Tentu ini memiliki arti pembangkangan, bisa diartikan sesuatu yang membahayakan atau bisa menjadi suatu hal yang menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang menjauhi dari kedekatan kita terhadap Tuhan. Sehingga dalam keterangan lain, kesimpulan ini bisa disebutkan sebagai seseorang yang zalim bisa dihancurkan kembali dengan kezalimannya, atau Tuhan bisa lebih zalim terhadap sesuatu yang tersembunyi tadi. Baiklah saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi kasih sayang channel kami kepada saudara sekalian, bahwasanya dalam
pembahasan suku kata tadi bisa menjadi suatu ulangan-ulangan bagi keluarga sekalian di dalam keseharian untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan selalu mengingat bahwasannya di dalam lingkungan diri kita pribadi ataupun di luar adalah hal-hal yang tersembunyi, mulai dari makhluk, tempat, juga perilaku-perilaku lain yang akan membahayakan kita dan akan menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang lebih buruk. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah pantengin terus channel kami. Apabila Anda menyukai para keluarga sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen. Mudah-mudahan kami akan terus membuat informasi-informasi baru agar kami berkembang dan makin kreatif dan makin membuka cakrawala pengetahuan dan perilaku kita sehari-hari sebagai manusia. Baik, cukup, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.